teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Sampai kita hubungin, kita telepon, kita WA, nggak ada respon sama sekali. Sampai kita bersurat ke rumahnya untuk, ayo ini uang udah di kita nggak ambil, dan saya pastikan uangnya sampai detik ini masih ada gitu. Tapi saya minta tolong untuk pengobatan matanya. Novi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku sudah mau, cuma adanya di sosmed doang. Kira-kira itu duit berapa kalau Mas Agus lihat? Kemudian datang bawa wartawan, silakan pukul saya, hajar saya tidak melaporkan, katanya Anda mau hajar loh. Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu hajar dong. Kemarin ya, kita baru bilang, Mbak, insya Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Aku pengen berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor, kita nanti berangkat, aku temenin. Yo, City people. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang si abu yang bolos, si pakunya kupingnya gue gerak ke belakang gitu, dua tepi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkeling. Yo, yes. Masih seputar perdonasian Agus Duniawi ini ya, persengketaan perdonasian dan segala macamnya. Kali ini ada update. Ya. Yang apa ya, cukup bikin mengherankan juga. Katanya disampaikan langsung oleh kuasa hukum Agus bahwa pihak BPJS dalam case ini berarti pihak negara ya, itu tidak bisa mengcover permasalahannya Agus gitu. Enggak. Jadi penyembuhan atau proses penyembuhan Agus itu tidak bisa di-cover oleh BPJS lagi katanya. Enggak tahu masalah kenapa dijelasin, tapi yang jelas dengan adanya statement tidak bisa di-cover, jadinya ya untuk proses penyembuhan Agus benar-benar membutuhkan uang donasi tersebut gitu. Makanya meminta untuk uang donasinya karena harus diproses gitu penyembuhannya gitu. Terus juga ada update terbaru dari Tenovi dan Bang Ical dari FYP Trans 7. Mohon izin Mas nanti ya, yang katanya sedang mengumpulkan dana donasi. Yang sepertinya sudah mulai mau terkumpul sesuai dengan target. Karena apa? Karena untuk berangkat ke Penang Malaysia, melakukan proses operasi dan segala macamnya gitu. Terus juga ada statement langsung dari Mas Agus buat Tenovi, nanti kita lihat. Sekarang meluncur dulu. Nih yo, ada dari Intense Investigation dengan judul Demi Kesembuhan Agus Krisnamurti temani cek kesehatan. Nah di sini terungkap bahwa katanya BPJS nggak bisa mengcover permasalahannya Agus katanya. Coba kita lihat kayak gimana videonya, takutnya salah, ceki-ceki. Play. Sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto, dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin R bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan ya kan, yang mengambil kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin atau ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Oke, berarti ini Mas, kan gimana Mas? Hari ini pengobatannya apa Bang? Hari ini pengobatannya tadi apa, paru ya, cek paru sama ini apa yang luka bakar ini. Ini lagi mau daftar, ini sakit banget nih. Kemarin Agus lagi down, lagi drop banget ya kan, kena mentalnya.
hal ini bukan dari BPJS. Dari apa Justru, sendiri? ya kan kami akan cover semuanya. Ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Maka justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini pantun apa. Duduk bareng kapan jelasnya. Ya kan uang ini. Perjelas saja. Kalau misalkan uang ini saya nggak mau buat pengobatan Agus, ya udah kita bilang jelas. Saya akan upayakan uang pengobatannya Agus. Oke. Senilai itu akan saya upayakan bagaimana caranya. Termasuk. Makanya saya minta kejelasan dulu dari Novi. Oke. Seperti apa? Mungkin ada tambahan. Abang? Ya sedikit tambahan dari saya. Kan karena saya ini praktisi hukum masih pemula, saya cukup lucu melihat dengan kasus yang ada saat ini. Melihat kayak Mbak Novi itu kan dia secara tidak langsung kan dia entrepreneur dan juga YouTuber yang dimana dia dipercaya oleh publik dengan perkataan-perkataan atau konten-konten yang dia buat. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataan dia yang sebelumnya? Apakah masyarakat masih percaya? Publik masih percaya dengan dia? Ya sebetulnya kasus ini kan simpel. Bukan dari kami yang untuk memperpanjang kasus ini. Seakan-akan kami kan seperti ini kondisi yang membuat kasus ini menjadi panjang. Seharusnya dari dia untuk membuka hati nuraninya. Kalau memang ada itikat baiknya, marilah kesini kita ngobrol, kita diskusikan dengan Pak Dingin. Oke. Cukup. Dari pihak BPJS. BPJS. Ya, izin untuk saya dengan Vera. Iya, Vera. Yang ditempatkan di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Halim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya. Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasanya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Bersendiri. Ya. Jadi udah jelas tadi kita udah diskusi dengan BPJS, dengan Humas Cipto bahwa mereka menerangkan tidak ada biaya dari negara untuk pengobatannya Agus. Ya, karena sebagian ya kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, ya kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, betul kan? Nah sekarang sudah terjawab ya bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Harusnya di sini bahwa pihak yayasan itu lebih senang gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang matanya percepatan, karena ini menyangkut masalah ubur-uburan dengan waktu. Artinya ubur-uburan dengan waktu. Misalkan ya, kayak anak kalian ini sakit nih, ya kan sakit nih. Hari ini badannya panas. Masa minggu depan baru bawa ke rumah sakit? Atau kena penyakit cancer atau gimana baru 3 bulan 4 bulan, ya kan bawa rumah sakit. Itu kan nggak bagus juga. Artinya nggak ada artinya. Ini harus cepat benar. Itu harus cepat juga ditangani. Makanya sekali lagi, ya kan ini udah hari kelima ya, saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus, ya kan udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, sini turun setengah, pasti akan ada titik baik tak, titik ketemunya dengan kondisi yang baik. Nah, saya juga minta ketegasan bahwa apa? Kalau misalkan uang ini kami yang dapatkan, lalu uang ini kami tidak mau melakukan lagi pengobatan untuk Agus, asal ada jelas begitu, saya akan upayakan untuk pengobatan Agus. Udah itu aja lah, nggak usah pusing-pusing jadinya. Ya kan dia, kalau dari sono ya kan lihat lagi di medsosnya begini, ini lihat lagi di medsosnya begini, kan jadi nggak ada habis-habisnya. Ya kan permasalahannya itu masalah duit, uangnya itu dari Agus sudah transfer ke Novi. Nah itu aja yang sekarang Novi kan bilang bahwa uangnya masih ada, ya kan? Alhamdulillah siap diaudit, alhamdulillah. Lalu concern uang itu untuk pengobatannya Agus, uang itu udah gak Wak ya? Ya kan uang itu untuk pengobatannya Agus, ya itu aja. Kapan duduknya nih? Udah hari kelima nih saya minta dari mulai bertemu dengan Agus. Ya kan sampai hari ini belum ada jawaban. Pak Ira, udah kita mau duduk bareng, kita tegas aja lah seperti apa uangnya. Nah, Oke, siap. Ya, mungkin selanjutnya Bang, setelah ini Bang, apa mau mendampingi Agus sampai apa? Sembuh. Oh iya dong, artinya bahwa kita kan saya bilang ini kita bicara kemanusiaan, kejar-kejaran dengan waktu penyakitnya Agus ini. Mumpung ada peluang, dokter mengatakan berapa persen matanya? Terakhir sih 95% terakhir. Tanggal 12 bulan September.
Nah, ini kan artinya bahwa masih ada peluang lah, masih ada peluang walaupun sedikit sekali. Kalau di JC ada 10%. Nah, ada 10%, tapi kan itu peluang namanya. Nah, peluang itu harus dikejar oleh waktu, kan percepatan pengejaran pada waktu. Jadi jangan cuman di sana ngomong begini, oh tenang, mereka ini loh. Saya nggak berharap itu lah, jangan perlu waktu untuk masalah apa namanya ini apa namanya matanya Agus ini gitu. Artinya bang kalau misalkan dari pihak sana tidak mengeluarkan BPJS itu bang siap bantu? Ya udah, artinya bahwa kan duduk aja, kan nyatakan bahwa kan bukan bantu loh, artinya bahwa bukan lagi membantu, uang yang telah ditransfer Agus ke rekeningnya Satya Novi, kan bahwa oh itu udah nggak bisa kami keluarkan lagi, misalkan nggak bisa kami keluarkan lagi untuk perbaikan Agus, alasannya apa? Oh begini alasannya, ya udah, oke. Kami akan upaya dengan cara kami, dengan calon kami, ya kan, mencari donasi lagi, termasuk saya yang akan juga lagi donasi, ya kan. Lalu saya akan menghimpun, ya kan, teman-teman saya untuk pengobatan yang Oke. Asalkan jelas ada klarifikasi asalkan dari jelas. pihak Novi, karena pada saat ini Agus ini balap-balapan dengan maut, dan itu sudah terjadi biasa di dunia kemedisan. Kalau tidak cepat diambil tindakan, akan terjadi hal yang fatal pada Agus. Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa kita rangkum ya dari keterangan atau video klarifikasi barusan ya. Yang pertama itu diumumkan juga oleh pihak BPJS yang ada di Cipto tadi itu kan ibu kerudung biru ini yang menyatakan bahwa memang benar ada aturan yang kalau korban penganiayaan dan segala macam tadi disebutkan itu tidak di cover oleh BPJS gitu kan. Nah itu sebenarnya kan berarti jadi apa ya, kesimpang suiran nggak sih? Karena kan di awal-awal rame itu sempet dari pihak keluarga Agus yang menyatakan ya mau pakai BPJS aja gitu ya. Emang biar kenapa? Hemat katanya kan. Emang kenapa gitu kan? Justru juga sempat ada statement yang membenarkan ya kan dia warga negara ya berhak pakai BPJS ya, emang kenapa gitu. Kan itu sebenarnya itu yang dikeluhkan oleh teman-teman netizen, di mana mungkin ada juga di antara yang mengeluh itu netizen mengeluh itu adalah para donaturnya juga yang kok masih pakai BPJS, bukan yang nggak boleh, bukan, tapi kan tujuan si donasi itu awalnya tuh kan bilangnya gitu ya. Terus udah dijelaskan ternyata BPJS nggak bisa, tidak mengcover. Oke. Terus poin kemungkinan juga tuh rada simpang siur di awal ngomong di video awal yang ada di Tenovi yang kanan masih ada harapan. Terus di beberapa video berikutnya setelah berjalannya konflik dibilang sudah tidak bisa sama sekali. Dia udah tahu nggak bisa, kenapa masih begalang donasi aja gitu, ada di pagi-pagi ambyar gitu kan. Terus tiba kemarin viral banget yang tiba muncul cahaya katanya, terus bisa melihat dan tebakannya bener semua tuh warna handphone dan segala macam. Terus yang malam-malam nggak bisa lagi. Terus tadi barusan dari balik kamera, kalau Mama dengar sih kayaknya Mama menduga itu suara Wawa gitu kan, yang menyatakan kalau dari JIC Jakarta Eye Center gitu kan, itu potensinya masih ada kemungkinan 10% katanya yang kanannya dan segala macam. Itu simpang siur juga nih gitu. Iya. Ya itu sebenarnya aku agak gemes gitu Mang, kan aku nggak tahu ya, balik lagi karena kan memang diadakannya donasi itu dari awal ya biar nggak usah pakai BPJS, biar cepet nih gitu kan. Iya, syukur-syukur cukup untuk luar negeri gitu ya. Iya, terus cuman kan katanya biar hemat tuh kemarin. Nah, terus udah kayak gitu udah berjalan apa tadi namanya? Berjalan konflik gitu kan. Terus baru dibilang katanya nggak bisa, BPJS nggak di cover. Terus gimana minta kejelasan donasinya tuh kayak gimana, padahal kalau kita kemarin nonton di pressconnya Tenovi itu kan sudah dibilang kami tidak akan memperpanjang gitu kan masalah konflik ini dan uang yang ada di kita yang 1,3 M itu kalau misalnya ini masih bisa dipakai sama Agus kok, cuman memang yang pegang duitnya ya tetap yayasan gitu. Betul. Nanti yang ngeproses yayasan Agus maunya apa tinggal hubungin, mungkin gitu kali ya. Iya. Sama di next videonya juga kebetulan saat Tenovi diundang di FYP, di situ juga menurutku cukup jelas kok dijelaskan sama Tenovi terkait prosedur soal uang donasi untuk Agus. Meluncur apa kita? Meluncur. Ayo, Ninyo. Dari FYP Trans 7 mohon izin Mas, mohon izin. Yang judul videonya Pratiwi Novianti akan bicara soal kisru bla 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 bla. Part 3 starting dari menit 051 bisa kita lihat AA Irfan lagi mangap gitu. Ceki. Play. Ada apa ya? Air susu dibalas air tuba istilahnya.
Gimana bisa seperti ini, Novi? Jujur kalau misalnya dibilang awal mulanya seperti apa, sebenarnya semuanya berjalan dengan baik gitu. Tujuan utama saya pada saat melihat Mas Agus, pertama kali kita mikir gimana caranya dia mendapatkan penanganan medis yang terbaik. Karena niat baiknya itu aja udah. Betul. Karena sebelah mata kanannya katanya waktu itu masih bisa diselamatkan. Jadi waktu pertama ketemu, kita mikir gimana caranya untuk dibantu untuk seluruh masyarakat nih gitu. Akhirnya kita menggalang donasi. Tergeraklah banyak orang, terkumpul 1,5 M. Belum, itu waktu pertama itu 35 juta selama 2 hari dari yayasan kami. Oke. Nah setelah pertemuan kedua, saya mikir donasi 35 juta bukannya sedikit, tapi kita mikir ini masih kurang untuk operasi matanya. Jadi kita hubungilah Bang Denny Sumargo, seperti itu. Akhirnya makin banyak orang tergerak hatinya. Iya. Tapi banyak orang kecewa pada ujungnya karena disinyalir uang tersebut katanya tidak diperuntukkan khusus untuk pengobatan saja, tapi yang lainnya juga gitu ya? Betul. Jadi prioritasnya kan harusnya untuk operasi mata, tapi ini tidak dipergunakan sesuai dengan Oke. Saya pernah melihat tayangan A ini menyebutkan katanya, ya udah kan orang-orang ngasih ikhlas, itu urusan saya katanya untuk digunakan untuk apa katanya. Tapi ya urusannya juga orang menyumbang untuk apa juga begitu ya? Betul. Karena ya akad pertama kita ingin operasi matanya sesegera mungkin, karena kan dari awal dia minta operasi mata. Kok sekarang donasi terkumpul dia bilang bisa seenaknya seperti itu? Nggak bisa, itu pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Kamu ini nggak ada menyesal nggak? Aduh ternyata apa kata netizen, oh ini salah nih, bantu orang ini salah. Kamu ada perasaan menyesal itu? Enggak. Karena saya percaya segala sesuatu itu udah ketentuan Allah. Bahkan di tengah kisruh seperti ini pun Novi mesti nanya ya ke A ya? Iya betul. Ayo urus matanya gitu kan? Betul. Sampai kita hubungin, kita telepon, kita WA nggak ada respon sama sekali. Sampai kita bersurat ke rumahnya untuk ayo ini uang udah di kita nggak ambil dan saya pastikan uangnya sampai detik ini masih ada gitu. Tapi saya minta tolong untuk pengobatan matanya karena dia harus operasi kelopak mata. Karena di kelopak matanya sudah tidak ada. Ini kasusnya seperti ini baru pertama kali ada yang error begini atau? Baru pertama kali. Ini baru pertama kali? Betul. Baru pertama kali tuh kata error, rapi pakai bilang error ya. Tuh kan ini kemarin lo bisa dibilang apa ya, timeline-nya rada deket-deket ya. Udah dijelaskan dari Tenovi yang katanya udah di WA diajak ayo sampai bersurat. Tapi kalau menurut penjelasan Tenovi barusan ya, katanya ya belum ada respon gitu ya. Iya, aku mau berpositif tinggi aja mungkin karena lagi sibuk juga kan kita kemarin kita lihat kan ada di sana di sini terus harus mengklarifikasi sana klarifikasi sini, lumayan sibuk gitu, jadi mungkin gak sempat ngerespon. Cuma kalau yang aku tangkep, mohon maaf kalau salah ya, itu uang donasi ada utuh tidak dipergunakan dan memang hanya bisa dipergunakan untuk pengobatan Mas Agus ya. Tetapi step by step pengobatannya atau dalam case ini mungkin yang ngelit pengobatannya itu dari yayasan kayak ready Agus ready, oke. Step pertama yayasan schedule-nya adalah pengobatan di A. Ayo ikutin gitu. Ikutin aturan dari yayasannya kalau aku tangkep. Sedangkan kalau dari pihak A sendiri yang aku tangkep tadi kayak maunya ya prosedurnya by dia aja, nanti dia mau kemananya gitu. Nah di situ yang menurutku masih belum nemu tuh. Iya, ya balik lagi Mang, aku nggak tahu sebenarnya kayak gimana gitu kan. Mungkin dari pihak Mas Agusnya nggak nonton apa namanya responnya Tenovi atau kayak gimana gitu. Soalnya kan tadi bilangnya ya ayo kita ngobrol duduk bareng nih gitu kan, mau kayak gimana duitnya gitu kan. Sedangkan udah disampaikan sebenarnya kan, cuman ya mungkin memang maunya ketemu buat ngomongin gitu mungkin. Iya emang, tapi emang bener sih lebih enak ketemu duduk ngobrol bareng kayak kemarin Bang Densu aja kan, ketemu duduk ngobrol biar clear and clear gitu kan. Soalnya kalau yang ini respon tapi nggak ada ketemu tuh feelnya agak beda gitu. Tolonglah ya. Nah ini sekarang kita ke nextnya Nyo. Ya. Yang menarik FVP mengundang juga Bang Ical. Bang Ical diundang juga karena kan
case-nya mirip-mirip ya enggak, terus penanganannya mirip-mirip gitu, sama-sama ditangani sama ini apa namanya Tenovi gitu kan. Tapi ya mungkin memang permasalahan kasusnya aja yang berbeda gitu di mata teman-teman netizen gitu. Nah di sini ada Bang Ical yang sedikit menjelaskan planning dari Yayasan Tenovi ya. Ini coba ceki-ceki. Play. Mana pertemuan Novi dengan Faisal? Mbaknya minta tolong sama kita ya Mbak? Iya, lewat tolong. Amora ini adalah Adik dari Faisal. Mendapatkan kekerasan dari seseorang, menyebabkan matanya dua-duanya. Iya, dua-duanya kanan kiri. Dua-duanya nggak bisa melihat. Nggak bisa. Sama sekali. Sama sekali. Gelap. Dicongkel, keluar. Yang kanan sempat keluar tapi udah dioperasi jadi udah masuk lagi. Minta tolong ke Novi. Iya, minta tolong ke Novi. Apa yang dilakukan, Vi? Pertama datang melihat kondisinya, terus kita melakukan open donasi. Apa yang sudah dari donasi itu? Alhamdulillah sudah terkumpul 90 tambah 150 juta. Berarti 300-an ya, kurang lebih. 300 jutaan saat totalnya? Ya. Sudah dilakukan apa saja tindakannya? Tadi kemarin ya, kita baru bilang, Mbak, insya Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Aku pengen berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor, kita nanti berangkat, aku temenin. Apakah masih ada harapan? Kalau di Indonesia ini katanya menurut dokter yang menangani, sepelajaran dia tuh udah nggak bisa. Tapi kan namanya keluarga pengennya tetap ikhtiar, betul. Saya sih pengennya tetap bisa biar dia bisa lihat tumbuh kembang anaknya. Dengan motivasi agar bisa melihat tumbuh kembang anaknya, Bang Icang, di sini yang aku tangkap mereka semua berikhtiar akan berangkat ke Penang ya, ke Penang untuk melakukan operasi. Mungkin kalau nggak nemu nyari lagi, tetapi terkendala nunggunya terkumpul donasi sampai 350. Nah dari sini aja poin tersirat yang aku tangkap ya nih, kalau Tenovi mau main gila nih ya, kan si 1,3 ada di dia. Posisinya belum kepake. Iya, belum mau digunain nih karena masih berkonflik nih. Kalau tadi udah terkumpul 300, kayak nunggu gocap-gocap aja, kita subsidi dulu aja dari sini, nanti nunggu terkumpul ganti lagi. Tapi kan ini enggak. Si 1,3 ini ya bener-bener di keep khusus untuk siapa namanya? Pengobatan Agus. Iya, pengobatan Agus yang aku tangkap ya. Ya yang akhirnya ya Bang Icang ini ya mau nggak mau nunggu dikit lagi nih, sekarang kan udah di 300-an katanya, nunggu sampai 3,5-an mungkin baru berangkat gitu. Di satu sisi ada yang benar-benar niat membutuhkan nih, tapi belum mencapai apa ya targetnya untuk bisa berangkat gitu. Tapi di satu sisi ada yang banyak lebih-lebih tapi tidak mau apa ya, gimana ya, beda kan ya satu people kan. Ininya ya apanya ya udah hese anjir ya, itunya beda. Tolong lah ya. Tapi ya balik lagi, salut sama Bang Icang teh, salut mau divonis di sini udah nggak bisa segala macem, tapi karena itu tadi keinginan kuat untuk anjir gue pengen lihat tumbuh kembang anak gue nanti ini satu aja. Kan kalau nggak salah dari adanya itu yang pada saat di video-video awal tuh masih menginfokan kalau yang kirimnya memang udah nggak bisa. Cuman yang kanan nih katanya nggak bisa juga, tapi dari kasat mata, dari kacamata awam tuh ngeliat tuh kayaknya masih bisa deh, ada harapan deh, masih berharap gitu. Jadinya ya fight terus ya sambil menunggu donasinya terkumpul biar bisa berangkat ke Penang Malaysia ya. Tadi kalau nggak salah dari Tenovi bilang saat ini statusnya lagi bikin paspor karena mungkin mereka optimis pasti akan terkumpul gitu ya. Jadi kita bikin paspor dulu aja sambil nunggu gitu. Iya sih, jadi yang aku tangkap, mohon maaf nih ya, yang satu kayak walaupun memang sudah kemungkinannya nggak bisa gitu divonis, udah nggak ada kemungkinan di Indonesia gitu ya, tapi yang satu masih berikhtiar nih gitu. Ya gitulah. Kita cari kemungkinan lain ya, kita buat peluang itu sendiri. Kalau yang satu lagi ya ini santuy people. Apa kabar? Susah kan ngomongnya kan? Iya bener. Dan ini kita ke nextnya lengkap meluncur. Nih ya. Nextnya adalah lagi-lagi ya, mungkin karena Bang Icang mengerti rasanya gimana ngebantu, terus ada konflik dan segala macamnya. Lagi-lagi
Bang Icang menguatkan Tenovi lagi di momen yang ada di FYP ini. Ceki. Play. Kita doain ya, mudah-mudahan kamu terus diberikan kekuatan. Amin. Dan mudah-mudahan ikhtiarnya kamu dan keluarga suatu saat bisa ke Malaysia diobatin di sana. Amin. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan lagi buat mata kamu, bisa ada harapan baru lagi. Tapi apapun yang terjadi, ikhtiar terus. Betul. Bang Faisal ke Novi ada menyampaikan. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih banyak sama Tenovi yang sudah luar biasa perjuangin untuk menyembuhkan mata saya biar bisa melihat lagi. Dan satu sisi lagi, jangan pernah berhenti berbuat baik Teh dengan masalah yang Teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan Teteh terus berbuat baik, karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari Teteh. Ya Allah. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik apapun halangannya. Gue dengernya aja gemeter. Iya, kemarin juga ketemu ngomong kayak gitu sama aku. Makanya yang kadang kita down mentalnya capek gitu. Ngedengar dia ngomong itu jadi semangat lagi. Iya. Karena gak mudah menjalankan menolong orang tuh ya. Betul. Pasti akan ada ujiannya. Ya, Amora. Nih kakaknya tuh kan maaf ya, secara fisik tuh terlihat sangar. Tapi hati lembut sekali ya. Iya. Dia orang seperti apa sih kalau di rumah tuh? Paling baik sih ya, sampai ke semuanya lah dia. Baik sampai semasa hidup mama tuh dia yang merawat. Ngurusin? Ya mama sempat nggak bisa jalan. Ya. Walaupun sekarang katanya istrinya juga meninggalkan. Iya meninggalkan. Sok atau sekarang giliran larinya kuatin kakaknya ngomong apa? Iya abang yang kuat. Insya Allah pasti kasih jalan buat abang bisa sembuh. Biar bisa lihat tumbuh kembang anak-anak abang. Yang sabar, insya Allah keluarga selalu ada buat abang. Selalu ya motivasi Bang Icang tuh satu ya. Lihat tumbuh kembang anak, dah gak ada yang lain. Itu yang jadi apa ya, mungkin sumber tenaga satu-satunya ya untuk sekarang ya. Iya. Terus juga nggak apa ya, yang aku tangkap dia nggak muluk-muluk kayak misalnya donasinya banyak kan dong buat kan saya sudah tidak bisa bekerja tuh nggak ada begitu ya. Nggak ada, dia pokoknya mah poin utamanya lihat biar bisa lihat tumbuh kembang anak, dah. Iya, ya mungkin juga dengan misalnya dia nanti bisa ngelihat lagi gitu kan ya, dia masih bisa kerja buat anak-anaknya juga gitu kan. Dan gini, di sini mungkin sadar nggak sadar Tenovi menyampaikan bahwa ternyata dia ngedrop juga dalam permasalahan ini dan ya gak salah juga akhirnya Bang Icang di beberapa kesempatan nyemangatin lagi gitu. Tadi juga Tenovi nyampaikan iya sebenarnya kayak kalau kayak konflik-konflik begini tuh suka ngedrop juga, tapi begitu ngelihat ada yang dibantu terus nyemangatin lagi, dia semangat lagi gitu. Dan menurutku tadi aku sekilas kepikiran ya, kan sempat dibilang udah terkumpul 300-an kurang 50. Dah aku mah yakin dah pulang dari sini bisa berangkat. Iya, kasarnya sederhananya ya. Kurang 50 seorang, ya udah dibalik kamera aja 25. Deh, buat mereka bersin doang 25 gitu kan terkumpul. Iya. Jadi ada hikmahnya juga kan, bisa ibaratnya bisa diundang ke FYP ini gitu kan. Ya bisa lah, dan setauku juga kan dari 4 tahun yang lalu tuh di FYP juga dijelasin, mungkin satu PP kalau nonton fullnya bakal ngedenger. Irfan tuh emang udah CS banget sama Tenovi. Dan aku juga sempat mikir kayaknya kemarin yang donasi yang pertama yang jadi konflik itu sedikit banyak ada kali ya. Soalnya Tenovi sempat bilang kan, waduh di podcast awalnya tuh kekumpulnya masih segitu 35-an apa kalau nggak salah ya. Terus dia minta tolong Bang Rensu, sama dia minta tolong beberapa teman-teman public figurnya. Pasti diantaranya salah satunya ini, karena kenalnya juga dari ngebantu-bantu ODGJ gitu. Bisa ya, ini mah pasti bisa ada lah. prepare berangkat ini mah tolonglah. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Yes. Nextnya ada dari konten kreator TikTok Imelda 845. Imelda. Yang judul videonya pesan khusus untuk Tenovi menangis. Agus berharap Tenovi datang dan tanya keadaannya. Ceki. Tenovi
Aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau. Cuma adanya di sosmed doang. Kasih tindakan buat Agus apa yang teteh kan orang sosial, punya hati nurani. Datang ke tempat Agus teteh gak lupa. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mas. Ya mungkin ini buat istrinya Mas Agus kali ya. Makanya WhatsAppnya dibales. Ngobrol. Iya benar. Kalau kita mengacu ke statementnya Tenovi yang tadi di video FVP, sudah di WA, sudah ibaratnya kan di FVP tadi kan dibilangnya sudah menghubungi dengan berbagai cara termasuk kirim surat tapi memang no respon. Terus di satu sisi ada video dari Mas Agus yang meminta atau berharap Tenovi datang dan tanya keadaannya gitu. Iya. Mbak balas baik aja Mbak. Iya teh ini informasiin aja. Iya teh kami di sini sedang bingung gitu misalkan karena ternyata BPJS tidak bisa di cover bla 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 bla. Kita harus bagaimana ya teh ya mohon petunjuknya gitu, mohon bantuannya. Selesai ngobrol baik-baik nanti diarahin dan segala macamnya gitu. Iya kayak gini kan maksudnya dengan adanya pernyataan dari Tenovi yang tadi yang dibilang WA udah menghubungi tapi nggak ada balasan, terus malah dari sisi Agusnya ngomong gitu kan maksudnya jadi meningkatkan kecurigaan netizen gitu iya, kan kalau dari Agusnya mah nggak mungkin dia megang HP balas WA. Balik lagi orang-orang yang di sekitarnya ini loh gimana ini ayo. Tapi ini kalau ngeliat dari tone bajunya, background bangkunya dan iya tone videonya ini kayaknya di momen yang sama dengan yang tadi ini ya Bang Krisnamurti menjelaskan soal BPJS yang tidak bisa mengcover ya di rumah sakit kayaknya ya. Iya yang tadi gitu. Nah tapi ada video lagi nextnya di dengan tune yang sama. Tapi ya mungkin mood dan feel videonya berbeda meluncur. Cus. Ininya ya. Dari Keisha_Kitty 214 ya. Pembuktian Agus masih bisa melihat. Agus jawab tudingan netizen. Bukti bisa melihat bayangan. Apa nih maksud videonya? Ceki. Play. Mudah-mudahan bismillah. Semacam bayangan itu bisa ya. Ada bayangan. Kira-kira itu grade berapa kalau Mas Agus lihat? Tapi kayak uang belum benar. Iya benar. Berarti yang ini ada sedikit warnanya gitu ya Mas? Masih buram. Ini wartawan iseng, kenapa harus pakai duit? Coba wartawan tolonglah. Nah ini ada teman-teman netizen yang mempertanyakan di komen-komennya ya. Ini dari Sonia Elang dulu ya. Kalau bisa melihat ngapain itu kapas dipasang terus biar apa coba. Nah kalau ini yang aku tangkap sih karena kelopaknya bermasalah. Makanya dari awal Tenovi menggojol-gojol untuk ayo kelopak dulu gitu. Karena takutnya berdebu gitu. Betul. Berdebu ya. Roti-roti manis. Sikat. Dia tuh bisa melihat, buktinya tuh duet kan nggak dikasih, tapi tuh bisa langsung diambil, berarti tahu posisi duet di mana. Ah masa iya, coba lihat lagi ya. Iya, aku juga penasaran. Semacam bayangan itu bisa ya. Kebetulan aja roti manis kebetulan aja lagi pas nyenggol. Oh iya ini gitu. Oh ini aja. Gitu ya.
Nextnya dari Crossnook, kalau nggak dicoba pakai uang katanya lebih susah lagi lihatnya. Tolong dari mana, kan nggak ada di video ini, nggak ada kalimatnya begitu. Crossnook tolong, Kronsuk tolong lah. Nino Pris kemarin jelas bisa tahu warna baju, warna wawa dan rupa duit. Sekarang bayangan katanya. LL kemarin nebak warna baju, dompet, uang cepat kok sekarang slow ya. Minimal cek di RS gimana hasilnya. Oke. Gimana Santuy People? Berarti sekarang kita kelasnya Nyo, meluncur. Cus. Nyo. Ya. Kelasnya ada dari Bang Gold. Ini aku nggak tahu, belum dapat fullnya ya. Cuplikan dari video mana. Yang jelas ada captionnya urusan tae masih belum selesai. Gos gimana ini Gos? Katanya Maya. Coba gimana, coba ceki-ceki. Play. Itu yang menyimpan dananya itu panggil dinas sosial. Apakah ada legitimasi legalitas daripada yayasan tersebut? Kenapa seenaknya dia melawan orang buta? Nah kemudian dudukan, oh ternyata Indonesia harus peka, harus membela orang buta. Namanya orang buta, dia nggak melihat loh. Ini dihina, dihujat. Nah, makanya saya bilang, saya dulu pengen jadi presiden begitu. Harus cepat tanggap ketika melihat adanya konflik sosial, khususnya masyarakat ribut, berantem kayak gini. Saya sampai-sampai didatangi sama Densu ke rumah saya. Dia bilang saya tae. Nah pemikiran saya, ditanya ya, saya itu adalah mulut kotor, saya dokter. Kalau gitu kita panggil aja di Densi Tai kan. Nah, tapi kan pasti dia tersinggung. Nah kemudian dia marah gitu. Katanya Pak, saya punya salam hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat, dan salam pukul pelindung atau pembela kaum lemah. Oh, nantang, ayo kita berantem. Kemudian datang bawa wartawan. Silakan pukul saya, hajar saya tidak melaporkan. Katanya Anda mau hajar loh. Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu hajar dong. Tapi dia nggak nyerang, dia baik-baik bawa wartawan, masa saya pukul? Yang ada dia laporin saya masuk penjara, kan kira-kira seperti itu. Buat apa? Kita kan lawyer, kita punya otak, kita punya ilmu. Belum beres nih sepertinya ya, bener kata captionnya ya. Aku pikir udah beres loh yang urusan tae ini. Ternyata sepertinya kalau ngeliat dari video yang diposting sama Bang Gold ini kayaknya masih belum beres, masih ada rasa tidak terima sepertinya ya. Iya, kirain mau udah beres karena kan memang jelas kemarin di videonya Bang Densu juga udah ya gitu kan. Dia sambil mungkin kita tunggu kelanjutannya ya. Tadi hari ini pagi kalau nggak salah Mama ngelihat Tenovi dan kuasa hukum, juga ada Bang Uya Kuya dan istrinya diundang di pagi-pagi ambiar juga. Ya sedikit banyak ngebahas case ini. Yang Mama ngeliat sekilas sih tadi dicuplikan tuh kayak Mami DP tuh gemes banget sama case ini ya. Tapi banyak sependapat dengan Tenovi ya. Ya jadi sambil kita tunggu kelanjutannya. Terus juga ini sepertinya konflik yang tadi gara-gara BPJS tidak bisa mengcover sepertinya akan membawa konflik ini ke arah perdamaian sepertinya ya. Nanti kita tunggu juga. Sama ini nih urusan yang tae nih kayaknya masih belum selesai benar sesuai judulnya. Nanti kita tunggu juga kelanjutannya. Yes. Sambil menunggu kita maju Super Thanks. Lanjut. Nyaw. Yes. Super Thanks kita kali ini ada pipe 5. Yang pertama kita buka dari Saninata. Denny emang top, is a gentle sejati, nggak kayak Ya Mang, tolong kasih lihat Pak Kundong, sabar mungkin beberapa bulan lagi gitu karena sekarang lagi masa-masanya barbar ngeri. Tolonglah ya. Nextnya ada dari kirain oke, udah mendingan setelah proses akata taunya kumat. Nih baca. Nextnya dari Tatsma. Memang tolong cari tahu siapa itu laki-laki itu pingin banget nyawer pakai mercon, gemes sekali saya. Sabar susah mau dicari tahu juga, suara sedikit gitu ya. Nextnya dari tanpa nama. Di belakang Bang Densu menggonggong meledak-ledak dengan nada tinggi. Begitu disamperin si basket sombong langsung cukurukuk kicep katanya. Kehabisan kata-kata. Respect sama Bang Densu, nggak cuman keluar-keluar doang, langsung samperin nggak pakai lama. Bang Densu tolong lah ya. Nextnya dari Rina Mauli. Iya lastnya ya. Halo Nyomang, yang pas pertama kali telepon Agus bukannya Pak itu ngomong siapa yang mau dihajar gua, Gus katanya si Denny atau si Novi. Terus Agus ngomong jangan Pak Denny orang baik, berapa kali nanya siapa yang mau dihajar. Hajar itu kan hukum jamin rakyat itu maksudnya, tolong lah. Kalau misalkan definisi hajar menurut FH hukum jamin rakyat, masa nggak nyambung deh Mang sama omongan Anjing bener juga.
Gak bisa, itu Bapak udah gak bisa nyapuin ya. Emosi saya. Bener aja dibawa ke istilah hukum. Tolong Bapak kacamata jangan megang-megang, dibilang jangan, tetap megang. Ya mungkin ini, wah artis besar nih jadi pengen megang-megang gitu. Ya habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya. Mamang Abu yang bolos parah, nanti pas panggil ARD Pakun yang lagi barbar 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.